Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Kali ini kita akan membahas soal komunikasi karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sehari-hari. Dan inilah L-Talk Empower Life Through Communication. Nah pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas topik kontroversi citra diri. Apa sih kontroversi citra diri? Hampir setiap generasi Centennial saat ini hidup dalam dunia maya, sehingga kehidupan bermedia sosial menjadi acuan utama dalam kehidupan mereka. Jadi apabila ada kekurangan like dalam postingan mereka, maka ini akan menjadi kritikan pedas bagi mereka. Sehingga tidak jarang mereka membuat personalisasi baru diri mereka demi disukai oleh para netizen yang bisa jadi tidak dikenal sama sekali oleh mereka. Hal ini menimbulkan polemik di dalam diri mereka dan dapat saja menimbulkan depresi yang mendalam. Menarik sekali nih pembahasan kita hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sini sudah hadir bersama kita para partner panelis. Ada Bapak Donny De Keyser selaku speaker panel dan juga ada Bapak Ronnie Francis selaku business maximizer, serta tamu kita yang spesial yang pas banget untuk kita ajak diskusi hari ini. Ada Desi Rahelia, selamat datang Putri Bumi. Putri Bumi Indonesia 2023. Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Halo. Hai, apa kabar? Baik sekali, Iya. sehat. Semangat. Yes. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai kontroversi citra diri. Udah jadi bahas tentang perdukunan tadi ya? Di segmen selanjutnya delay dulu ya. Iya. Nah, jadi kehidupan manusia ini sekarang banyak banget berubah semenjak hadirnya sosial media. Benar. Dan juga sekarang itu sudah terjadi pergeseran budaya baru masuk, kehidupan habitat baru masuk semenjak hadirnya sosial media. Gimana nih menurut Pak Doni, Pak Roni? Silahkan. Kenapa jadi saling lempar? Apa episode dulu? Karena kalau cerita tentang ngomongnya tentang habitat, jadi berbicara tentang binatang gitu. Merasa gimana? Tapi ngomong binatang kok lihatnya ke gue ya? Nah, jadi geser dikit, nggak enak kalau ngomong Putri kan. Nah, makanya itu juga berbicara tentang namanya kontroversi. Nah, habitat yang seperti ini apakah merupakan satu kontroversi juga? Nah, jadi kalau misalnya seperti inilah, kalau misalnya kita cerita pas waktu lagi sekarang ini, kayak misalnya Desi sendiri di sini, pastinya kan generasi milenial. Milenial bukan? Bener. Lahir tahun berapa? Tahun 99. Oh iya, berarti milenial akhir. Kita sama 3 bulan. Iya. Oh, kalau itu beda 3 bulan, saya beda 1 bulan. Lagi adik ke dia ya? Berarti bukti ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang lagi nih, kalau namanya milenial, itu cerita kalau masih milenial nih ya, milenial itu masih belum terlalu parah. Jadi kalau misalnya kita ceritain tentang namanya kontroversi, itu sebenarnya centennial. Tahun berapa tuh? Di atas tahun 2000 sebenarnya. Gue lagi dong. Lo ada lahir di beberapa generasi ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini nih ya, kita tanya sama Desi aja buat langsung ya kayak gitu ya. Desi lebih sering kalau misalnya komunikasi lewat apa? Medsos, media sosial. Medsosnya itu, misalnya medsos itu kan banyak macam ya kan, melalui Lebih dari ke apa? WhatsApp. Ke WhatsApp. Nah, itu mencerminkan bahwa Desi itu adalah seorang milenial sejati gitu loh ya. Kalau contohnya kalau orang generasi zamannya baby boomers, generasi S, mereka itu tidak terbiasa dengan namanya WhatsApp. Contoh, walaupun bisa bilang enggak, aku punya WhatsApp ya kan. Iya. Boleh kita tanya langsung dengan Pak Doni bagaimana? Iya. Aku komunikasi pakai DMIG. Lebih ini ya. Generasi X itu paling tidak sabar saya nanya sama Desi nih, Desi kita mau makan apa? Nah, lalu tadi chat kan, Desi lama aja balasnya dikit, oh aduh lama banget sebentar lagi telepon. Desi ini kita mau makan apa? Ya kan? Nah itu adalah generasi yang istilahnya yang generasi yang sebelumnya. Nah apa hubungannya dengan generasi yang centennial setelah zamannya Desi? Nah setelah zamannya Desi ini, mereka itu kalau di WhatsApp mereka tidak balas-balas, itu bikin capek. Centennial itu 2000 ke atas. 2000 ke atas. Saya berarti Tersinggung. Oh iya, Iya, banyak saya kayak iya. masih ya. Jangan-jangan sahabat LG juga semua di atas 2000 ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu di WhatsApp tidak balas-balas, coba Anda DM mereka. Nah, mereka akan membalas, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Kita melihat di sini ya. Jadi berbedanya adalah kalau misalnya kita ada di dalam sosial media, kita cerita sosial media boleh lah di sini. Iya. Platformnya ada tentang apa aja, misalkan Instagram. ya, dan TikTok, WhatsApp, ya, TikTok. Instagram dan TikTok. Jadi Facebook masih nggak aduh, sih? Facebook. Aduh, Mas. Masih Roni ya? Ya, generasi saya lah ya. Saya mau terima-terima Kalau aja lah ya. saya harus Iya. Nah, jadi kalau bisa aja pas waktu kita cerita tentang mereka bahwa mereka ada di sosial media, artinya apa? Semua penampilan mereka, bahkan Anda bisa lihat misalnya sekarang ya,
semua jalanan mereka selalu videoin, Iya, ya kan? iya. Bahkan ketika mereka pergi kemana pun juga mereka selalu memvideokan. Iya. Ya, kadang-kadang coba kita pikirlah sendiri ya, dari misalnya Desi, Mawar, Brodoni, kalau kita lagi namanya jalan-jalan kita pengen menikmati apa sih? Pemandangan, suasana. Kita menikmati nggak sambil kita pegang handphone? Iya, nggak fokus sih. Nggak fokus ya Makan kan? pun pegang handphone ya. Iya, makan mau pegang. Guys, kita lagi mau makan rasanya enak nggak ya? Itu dia bukan makan tapi kasih makan netizen ya. Nah, kasih makan. Bahkan pas saya, nih lihat ya, saya kasih makan dulu. Nah, dibuat difokusin seperti itu kan. Jadi ketika misalnya netizen bilang, wah itu kurang kak, pas saya bilang, kak, kapan kau nggak ngeliat lagi kakak lagi jalan-jalan lagi kemana? Itu jadi membuat mereka apa? Mereka Iya. jadi gua harus pergi ya. Wah, Iya, gua lagi iya. pengen di rumah, pengen lagi nyantai, pengen lagi rebahan misalkan kayak gitu kan ya. Kan nggak selamanya kita pengen pergi jalan-jalan kan. Bener. Nah, jadi apakah dia harus menuruti namanya netizen ya kan? Menuruti namanya dengan orang-orang yang bahkan dalam tanda petik mereka nggak kenal. Iya. Iya kan? Iya, iya. Iya kan, contoh seperti kayak gini, misalnya contoh dari Desi sendiri ada berapa followers? Ada 2.500. Wih, itu kode ya buat sahabat Arjun. Boleh di follow ya gitu. Instagramnya apa Boleh di jadi? follow. Nanti ada di bawah keterangan. Ada di bawah. Banyak. Agak susah soalnya. Nanti dicari aja ya. Jadi. GSSYRHLIA. Nah, kalau dari Bro Dodi sendiri ada berapa kira-kira untuk followers? Lebih banyak. Ya, kalau saya sebenarnya karena beda generasi sama Desi, sama Mawar, saya tidak terpaku pada jumlah follower. Karena bagi saya follower itu yang penting engagement-nya. Engagement. Iya. Benar sekali. Iya, jadi Iya, kayak misalnya benar. saya follow-followan sama Mawar sama Desi, Yes. itu karena kenal. Betul, Ya, betul. saya malah nggak follow Bro Roni ya. Oh, iya. Anda siapa gitu. Oh iya, kita cari dulu ya Mas. Jadi rata-rata karena saya juga aktif di dunia edukasi, bagi yang berkawan di media sosial, paling tidak saya tahu Nah. atau orang yang saya pernah ketemu. Betul. Benar. Nah, Beda dengan misalnya generasi milenial sekarang kan, Betul. dia yang penting follower banyak, Betul. ya kan, Tapi nggak kontennya di likes, gitu Iya, kan. iya. Kalau saya mah nggak masalah orang likes apa enggak, Iya. yang penting bini gue likes. beda juga ya. ya. Sahabat Angel, Anda sendiri seperti orang kayak gimana? Jadi kalau misalnya Anda juga menilai bahwa Anda itu bagus ya karena wah followers gue paling banyak nih. Bahkan Iya. ya kalau namanya followers orang sekarang bisa beli followers. Nah, Benar, nih, benar, ini menarik benar. nih ya. Iya. Teman-teman sahabat Eljon kan juga tahu bahwa sekarang yang namanya centang biru itu Yes. bisa bisa dibeli. dibeli kan. Yes. Betul. Nah, dulu saya pernah ada keinginan untuk mengajukan centang biru, ya kan? Tapi belum pernah berusaha sih. Maksudnya, Iya, iya. mungkin juga berpikir nanti nggak diterima atau gimana gitu kan? Iya. Loh, sekarang kan semua bisa kan? Bisa. Baik yang secara Yang- ikut aturannya atau berbayar gitu kan? Iya. Nah, kalau semua orang bisa centang biru, ya gua ngapain? Iya, jangan kuning aja Ya, berarti kan. gue mau centang aja gitu. Iya. Yang penting karena kan gue pakai itu tujuannya berbeda dengan generasi centennial. Iya, Ya, iya. saya masih yang penting membangun engagement dengan teman-teman Betul. di media sosial. Dan saya pakai itu untuk memperkuat hubungan bagi mereka yang jauh. Betul. Ya kan? Nah, Jadi itulah fungsinya. mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Kalau udah deket ya kita ketemu aja. Iya. Kopi darat gitu kan, ngopi-ngopi ya kan. Nanti Iya. aja Desi ketemu, Desi yang Iya. traktir gue. Gitu. Iya. Jadi perjelas Boleh, sekali ya boleh, soal boleh. kira-kira ya. Boleh. Ini juga sesuatu hal yang istilahnya kalau orang bilang zaman sekarang ya, centennial itu kalau bisa berbicara bukan namanya kopi darat lagi kan. Iya. Karena mereka kan tidak ada ya seperti Kopi digital seperti itu ya? kan ya, kopi Kopi secara online. digital. Iya. Ya by Zoom ya kan. Jadi kalau bisa kita lihat Di video call. video call. Nah, jadi kalau misalnya Anda hidup seperti itu, Anda mau jadi personality yang seperti apa? Iya. Ya kan? Personality yang pinggang ke atas doang. Iya, karena yang bawah nggak kelihatan ya. lihat kamera doang kan? Iya, iya. Nah, kalau bukan zaman ya, angkatan gue nih Des ya, Mawar ya, mau keluar itu ya pasti bukan cuma dipikirin mau kemana, tapi juga kita harus pikir groomingnya lah ya, Iya. dari rambut sampai kaki gitu kan. Kalau anak sekarang lucunya, saking dia terbiasanya online gitu, Iya. dia keluar mungkin dia lupa cuma pakai Bawahnya sendal. dia. Iya, betul, betul, Karena betul. terbiasa cuma sebatas pinggang Iya, ke iya, atas, iya. tahu-tahu udah aku lupa gitu. Satu Iya, ya. anak saya pernah kayak gitu. Iya, nah ini yang Oh, karena dibilang terbiasa online. ini yang dibilang kalau misalnya namanya kontroversi personality, orang sering disebutnya di dalam namanya psikologi, topeng kepribadian. Iya. Iya kan? Beda sama kepribadian ganda ya. Beda. ya? Jadi dia memakai suatu topeng yang gue harus berusaha nih supaya disukain kayak gimana. Iya. Ya kan? Nah, taunya kayak gimana? Jangan-jangan sahabat yang juga bingung kan? Oh, gue taunya kayak gimana sih bahwa gue itu adalah seseorang yang berbeda. Nah, kalau ketika ada di sosial media, ada kelihatannya kayak gimana nih? Bahkan yang pelawak-pelawak di rumah tuh mereka
bukan seorang pelawak loh. Iya, Iya iya. kan? Iya kan? Benar kan? ya? benar. Jadi ketika mereka harus mempertahankan Iya. seperti itu, mereka capek. Iya kan? Capek. Jadi kalau Anda habis bersosial media terus Anda merasa, aduh gue capek Capek misalnya kayak, banget. jangan-jangan Anda termasuk orang yang termasuk seperti tadi. Pakai topeng. Ya, ada memakai namanya topeng sehingga terjadi apa di dalam dirinya dia ada terjadi namanya kontroversi. Nggak usah pakai topeng mah sekarang gampang, Iya. banyak filter kok. Iya. Tapi itu filter kan cuma untuk muka. Iya, Tetapi iya. kalau kita mau cerita tentang bagaimana dia membawakan Ada nggak sih filter suara, yang bukan cuma muka, bagian perut juga gitu? mungkin ada ya. Photoshop. Photoshop Iya, bisa. nggak bisa live. Iya, Iya, nggak bisa. Itu Nah, foto nanti doang. harus dibikin itu seperti Iya. itu. Kayaknya udah ada deh avatarnya. Jadi topeng kepribadian beda sama kepribadian ganda. Beda, nanti kita akan bahas tuh tentang namanya kepribadian ganda, itu bukan namanya kontroversi lagi, No. tetapi udah sampai dia depresi yang terlalu dalam sehingga menciptakan namanya kepribadian baru. Kenapa orang bisa muncul yang namanya bipolar, ya kan? Iya, Kenapa benar. orang bisa Kasus muncul tahu. yang namanya banyak macam itu kepribadian, iya, iya. ya? Karena dia sudah tidak bisa mempertahankan lagi eksistensi dari diri punya Sebentar bro, sendiri. gua nggak tahu nih ya, karena aku tuh sebenarnya aslinya introvert. Wis. Benar. Iya. Tapi kena profesi yang menuntut, Harus ya, ekstrovert gitu ya. bukan harus sih, tapi lebih baik mewajibkan. extrovert. Iya, Iya. iya. Jadi saya kalau di luar rumah itu lebih extrovert dibanding di rumah. Nah, ketika sampai di rumah saya menikmati keberadaan diri saya sesungguhnya itu dengan menjadi seorang Oh, introvert. Menikmati atau harus menikmati itu berbeda itu. Ya, menikmati. Karena kalau Menikmati. harus itu maksudnya karena lebih berkuasa istri kan. Iya. Tapi saya kalau di luar itu kena di bidang komunikasi, Iya. ditambah lagi mungkin kena introvert yang tercemar, kena lingkungannya, ya Iya, kan, iya. tempat kerja, tempat beraktivitas itu kan menuntut dalam tanda petik kita harus komunikasi dua arah lebih aktif gitu kan. Iya, iya. Nah sampai rumah itu ekstrovertnya agak berkurang. Iya, iya. Jadi menikmati suasana Ketenangan iya, itu gitu ya. lebih nyaman sama. Tapi saya tidak tersiksa kalau di luar kemudian Yes. menjadi introvert, enggak. Nah, ini- itu apa itu? Ini sesuatu hal yang nanti kita akan bahas di dalam segmen selanjutnya. Kan ini menarik sekali. Nah, kalau misalnya orang bilang namanya introvert ya, banyak pembicara itu disebut introvert. Iya. Dulunya, ya. Iya. Banyak pembicara. Jadi bukan bilang, "Oh, pembicara itu yang banyak ngomong." Salah. Justru pembicara itu yang nggak banyak ngomong dulunya. Iya. Bahkan yang suka bermasalah, gitu Betul, kan? betul. Bermasalah kayak gimana? Dulu nggak bisa ngomong, dulu yang Iya. gelagapan, dulu yang Iya. istilahnya mau berdiri di depan aja tuh ke WC mulu 2-3 kali Iya, gitu kan. iya. Iya, bahkan orang yang banyak ngomong justru mereka nggak ada tuh di depan Iya, itu kan. iya, iya. Karena mereka udah merasa gue udah bisa kok buat apa lagi, ya kan? Iya, iya, Nah benar. itu nanti kita akan bahas di dalam segmen selanjutnya. Sebenarnya orang introvert itu betul-betul apakah dia introvert atau dia merasa introvert? Karena introvert itu bisa jadi karena pengaruh dari lingkungan juga. Iya, merasa beda ya sama betul. dia beneran ya. Iya, jadi itu kita bisa lihat. Nah, contoh yang paling gampang nanti saya akan bilang tentang diri saya sendiri. Ya, itu contoh yang paling real lah. Ya, kita nggak usah cerita tentang dari yang lain-lain. Saya akan kasih contoh dari diri saya. Kenapa dulu bisa dianggap introvert? Apakah sekarang introvert atau tidak? Nah, kita akan buka di segmen selanjutnya. Pastikan ya, selamat ya. Menarik nih, menarik. Tapi berbicara soal kontroversi tadi yang katanya adalah topeng ya. Yes. Di zaman sekarang itu kami para centennials ini ya. Udah beda nih dia. Ini sebenarnya beda. Iya, iya, iya. Kita tuh merasa bahwa Oh, nggak apa-apa. Kalau kita berarti kita termasuk. ya kami ya. Kami ya. Konteksnya kami ya. Iya, iya. Kami itu merasa bahwa ini tuh sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Untuk Yes. membranding diri di sosial Benar. media karena bisa jadi pengaruh untuk berkarir nanti. Betul, betul. Benar-benar. Jadi mau nggak mau ya kita harus punya topeng itu gitu. Iya, sebenarnya mereka ini mengikuti tren dan pola zamannya. Zamannya sekarang ya. Iya Iya, kan? iya. Kalau zaman dulu kan zaman industri proses, Iya, ya kan? betul. In out, in Iya. proses out. Iya. Kalau sekarang karena generasi centennial itu kan semua serba instan, tinggal press the button ya kan, Iya. done gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi saya melihat juga bahwa ada satu fenomena gaya komunikasi baru yang secara digital yang dialami oleh teman-teman centennial ini. Mereka memang tanda petik ya, nanti debatable ya, tergantung dengan media sosial. Iya. Ya, Iya. dari mata kebuka sampai tertidur itu Iya. aktivitasnya itu didukung, bukan cuma didukung ya, menjadi bagian utama adalah media sosial. Ya, baik dia bekerja pun tetap ya, saya pernah ya mengikuti ya, ini ponakan saya sendiri ya. Dia di tempat kerja, ya kan, dia kebetulan seorang broadcaster juga. Dia pasang gitu live Instagram di situ sambil dia bekerja di media. Ya kan, jadi live-nya dua gitu kan. Oh, iya, Jadi benar, walaupun dia bekerja di media konvensional, tapi dia tetap juga mengaktifkan media digital
yang dia gunakan itu, media sosialnya. Iya. Jadi live-nya 2 gitu kan. Iya, iya. Wow, ini generasi sekarang kayak gini gitu kan. Iya, iya. Zaman gue boro-boro gitu. Iya, iya. Nggak kepikiran ya. Dan menjaga konsistensi kayak umur aku yang 23 jalan 24 ini itu agak sulit loh. Iya, iya. Ya kalau aku nih ya, Iya. pasti gini, oke kita bikin konten nih live IG. Seminggu sekali aja. Itu buat gue udah wow. Ya, sementara generasi Desi sama Mawar itu kan mungkin sesuatu yang biasa gitu. Oke. Ya, Hampir baik. setiap hari ya. Iya, Iya. baik, ini memang menarik sekali kalau kita membahas kontroversi citra diri sosial media itu nggak akan ada habisnya ya. Iya. Nah, tapi terima kasih sahabat Eljon sudah mendengarkan pembahasan kita yang sangat menarik ini. Nanti kita akan kembali lagi. Maka dari itu, inilah L Talk, Empower Life Through Communication. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.